كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ahibati fillah, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang mulia, kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bermuwajahah, bertatap muka, saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Mudah-mudahan perjalanan kita untuk duduk di majelis ini Allah catat dia sebagai amal saleh yang besar, Allah catat dia sebagai amal saleh yang berat dalam timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, kecintaan kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mengajarkan kepada kita bahwa bersaudara itu adalah perkara yang penting. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwasanya mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Bahkan dalam hadis yang lainnya kal bunyan, seperti satu bangunan, yashuddu ba'duhum ba'dha, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Maka di antara nikmat yang wajib kita syukuri itu nikmat ukhuwah, nikmat persaudaraan. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kondisi para sahabat yang dahulu berada dalam kondisi jahiliyah. Ya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian wahai kaum muslimin, para sahabat. Idz kuntum a'daan. Yang dulu kalian itu saling apa? Bermusuh-musuhan. Dulu kebiasaan para sahabat apa? Saling musuh-musuhan satu dengan yang lainnya. Bahkan orang Arab secara umum saling perang, bunuh satu dengan yang lainnya. Tapi karunia Allah diturunkan nabinya kepada mereka, yang dengan sebab itu turun agama yang mulia kepada mereka. Kemudian apa? Fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah satukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sehingga disatukan oleh Allah, menjadilah kalian menjadi ikhwan, saudara seiman. Dan itu nikmat yang mahal. Setelah nikmat iman dan Islam, nikmat persaudaraan. Oleh karena itu bahasan kita pada siang hari ini berkaitan dengan bab adabi muasyaratil ikhwan. Bab tentang adab-adab dalam hal muasyarah, bergaul dengan apa? Saudara seiman kita. Ini sudah dijelaskan oleh para ulama kita dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bermuasyarah, bermuamalah, ya, dengan ikhwan-ikhwan kita, ya, di mana persaudaraan dalam Islam itu bukan sekedar dimensinya ada dimensi dunia, tapi dimensinya nanti sampai kepada akhirat. Nah, ini yang penting kita pahami nih, bahwasanya apa? Bersaudara, berteman itu dimensinya bukan dunia fakat, bukan dunia saja.
Akan tetapi apa? Sampai kita bawa di akhirat. Oleh karena itu hendaklah kita saling memperhatikan ikhwan kita, saudara kita, teman dekat kita, siapa itu. Enggak boleh sembarangan. Dan dalam Islam sudah diatur itu. Bagaimana tuntunan dari Allah dan tuntunan dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang berteman. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-67. Kata Allah, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Al-akhilla, orang-orang yang dahulu saling mencintai, saling berteman, saling akrab satu dengan yang lainnya, nanti di akhirat menjadi musuh. Kecuali illal muttaqin, kecuali orang yang dulu berteman landasannya adalah takwa kepada Allah. Ya. Nanti di akhirat itu terpisah tuh semuanya. Ya, kawan yang dulu dia bersahabat karena materi maka pisah. Kawan yang dulu bersahabat karena apa? Dunia, dia pisah nanti. Saling benci nanti di akhirat. Enggak peduli bahkan satu dengan yang lainnya. Tapi tidak demikian orang yang membangun persahabatannya, persaudaraannya di atas iman, di atas agama yang hak ini. Kecuali kata Allah illal muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Yang kata para ulama mufassirin, kalimat illal muttaqin ini penetapan akan pengecualian bahwasanya semua persahabatan itu akan rontok di akhirat kecuali satu sahabat yang dibangun di atas keimanan kepada Allah. Itu justru saling menolong. Kita kan sering dengar ya hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana sahabat itu bisa menjadi memberikan apa? Syafaat kepada sahabatnya yang lain. Ya. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya persahabatan yang dibangun di dunia karena iman, karena Allah, karena agama ini, karena sunnah nabinya ini, maka dia langgeng tuh sampai akhirat. Dan semoga Allah jadikan kita di Muslim Biker ini bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena motornya, bukan karena duitnya, bukan karena kaosnya. Ya, kaos cuma satu, belum dibagi-bagi, ya kan gitu. Insyaallah dibagi dia. Gitu kan? Bukan karena maaf ya rumahnya, bukan. Tapi ingatlah kata Allah tadi, wadhkuru nikmatallahi alaikum. Ini nikmat nih dari Allah. Kita tadinya kan enggak kenal satu dengan yang lain. Ana enggak pernah tahu tuh. Ternyata Masya Allah ada saudara kita dari jauh, Om Agus dari Cilengsi sana. Ya, ada yang mungkin lebih jauh lagi. Dipertemukan oleh Allah di wadah ini. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini yang mesti kita jaga nih. Ya. Belum lagi kita dapati banyak kenikmatan yang sifatnya mungkin dunia kita dapatkan lewat persaudaraan karena Allah ini. Walaupun memang itu bukan tujuan utama kita. Gitu ya. Kita berteman itu karena kita senang dengan orang-orang yang soleh, kumpul bersama orang-orang yang baik, itu aja sebuah kenikmatan yang luar biasa. Kan gitu kan? Ya, para ulama dulu itu kalau memandang orang yang soleh itu Masya Allah sebuah kenikmatan yang tidak dirasakan oleh orang-orang lain. Enggak. Duduk bersama orang-orang yang berilmu itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Oleh karena itu kebiasaan mereka dulu kalau ngaji selalu mendoakan siapa pengarang kitabnya, siapa guru-gurunya. Semoga mereka yang telah menulis kitab, mereka yang telah mengajarkan ilmu kepada kita, guru-guru kita di Muslim Biker, semoga Allah SWT jaga mereka semuanya. Allah kuatkan iman dan Islam mereka, Allah sehatkan mereka, Allah jadikan kita bisa ketemu, ya, bukan sekedar di dunia, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Maka ada adab-adab yang diajarkan dalam apa? Muasyarah al-ikhwan. Dalam kita bergaul dengan ikhwan-ikhwan kita. Ya. Di antaranya yang pertama, ikhtiyarur rafiq wal jalis. Kita pandai-pandai memilih siapa? Ar-rafiq, teman setia kita, dan wal jalis, teman duduk kita. Nah, ini juga enggak boleh sembarangan nih. Pilih teman apa? Yang kita jadikan teman, yang kita jatuhkan apa? Cerita-cerita kita, curhat-curhat kita, itu adalah teman yang soleh. Majelis kita adalah majelis yang soleh. Karena kata Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Hadis ini hasan sahih.
Apa kata Nabi? Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu ditimbang, dilihat dari agama temannya. Ya. Jadi enggak boleh sembarangan juga kita berteman akrab. Kecuali dia orang-orang yang senantiasa kalau kita pandang, ya Allah, bawaannya kita pengen apa? Pengen sholat, bawaannya kita pengen baca Quran. Kalau bareng sama dia, kayaknya nasihat tuh sampai kepada kita. Itu pilih tuh orang-orang yang seperti itu. Karena Nabi mengatakan tadi apa? Ar-rajulu ala dini khalili. Seseorang itu dilihat dari agama orang dekatnya, orang kecintaannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka kata Nabi, hendaklah seseorang memperhatikan kepada siapa dia jatuhkan kecintaannya itu. Enggak boleh sembarangan. Ya. Ini bukan berarti menafikan teman-teman sekalian kita bermuamalah ya kepada manusia, bukan. Tapi kalau teman setia yang dimana kita tempat menjatuhkan curhat kita, gitu ya, kita menanyakan agama kita, itu wajib orang yang seagama dengan kita, seakidah dengan kita, satu jalan dengan kita, satu tujuan dengan kita. Nggak boleh sembarangan. Ini banyak orang di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini menjatuhkan curhatannya kepada orang yang tidak seagama. Ya. Dia nanya tentang agama kepada orang yang nggak ngerti tentang agama. Maka yang terjadi malah justru apa? Wejangan-wejangan yang menyesatkan. Nah, kenapa Nabi mengatakan tadi dari hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Nabi mengatakan seseorang itu dilihat dari agama temannya. Coba antum kita evaluasi teman-teman kita itu siapa? Teman-teman yang sudah memberikan mudarat yang nggak perlu, udahlah, nggak usah dimasukkan. Tapi bertemanlah sekarang kepada teman-teman yang soleh, teman-teman yang mengingatkan kita tentang tadzkiratul akhirat, mengingat akhirat. Teman-teman yang selalu mengingatkan kita tentang sholat kita, ibadah kita, tilawatil Quran kita, ngaji kita. Cari itu teman-teman yang begitu, teman-teman. Ya, nggak boleh sembarangan. Kenapa? Karena memilih teman dekat, duduk dengan orang-orang seperti itu adalah keharusan bagi kita memilih dari orang-orang yang soleh. Ya. Dan teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis yang lainnya bahkan Nabi SAW mengatakan, la tusahibun illa mu'minan. Tidaklah bersahabat kental kecuali seorang mukmin. Ya. Jadi jangan salah pilih kita. Ya, tempat duduknya kita, tempat curhatannya kita, tempat bertanya agama kita adalah mukmin. Orang yang mukmin. Orang mukmin itu pun kan bermacam-macam. Orang mukmin juga bermacam-macam. Ada yang dia faham tentang agamanya, ada yang setengah-setengah, ada yang sama sekali enggak paham. Ya. Yang mukmin saja bermacam-macam, apalagi yang bukan mukmin, udah udah disingkirkan. Jangan dijadikan sebagai teman teman duduk curhatan kita, teman dekat kita, jangan. Kenapa? Tadi sudah dikatakan al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Teman-teman setia itu nanti di hari kiamat akan menjadi musuh bagi yang lainnya. Kecuali orang-orang yang berteman karena dasar takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sekali lagi, la tusahibu illa mu'minan. Tidaklah bersahabat kecuali orang mukmin. Wala ya'kulu ta'amak illa taqiyan. Dan tidaklah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Ya. Ini kalau kita memberikan makanan, minuman kepada saudara kita, itu masya Allah pahalanya lebih tinggi daripada yang bukan. Ya. Oleh karena itu kalau saudara kita seiman datang kepada kita, memang dia lagi butuh makanan, maka berikan makanan. Ya, lagi butuh minuman, berikan minuman. Karena memberikan pahala untuk saudaranya, termasuk dalam hal makan saja, itu nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mukmin. Kalau yang bukan mukmin, tetap kita dapat pahala, tapi memberikan makan kepada yang mukmin lebih tinggi. Ingat, sering kita bahas teman-teman sekalian, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya amalan seseorang itu bertingkat-tingkat. Ya kan? Ada yang lebih utama daripada yang lainnya, ada yang lebih utama daripada yang utama. Maka seorang mukmin harusnya mencari pahala yang jauh lebih utama daripada yang utama, jauh lebih baik daripada yang baik, dan seterusnya.
Ya, sama. Ya, para sahabat dulu itu, masya Allah. Kalau udah tahu ini tamunya Nabi, masya Allah, mereka itu berebut untuk menyuguhkan makanan. Ya, apalagi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mereka berebut untuk menyuguhkan makanannya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Banyak yang dia dapat, pahala memberikannya, kemudian apa? Berkahnya memberikan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi perhatikan baik-baik bahwasanya apa? Memberikan makanan pun itu bertingkat-tingkat, memberikan minuman pun apa? Bertingkat-tingkat. Maka guru-guru kita dulu tuh, maaf, mungkin kalau ana, Kongbian ngalamin kali. Ya kalau antum ini kan masih muda-muda nih, ya kan? Kiai-kiai kita dulu itu, masya Allah, itu kebiasaan mereka itu kalau punya pesantren, ya, itu di rumahnya di depan pasti ada balai-balai itu. Tahu balai-balai? Di balai-balai itu ada pisang, ada jeruk, ada apa? Makanan-makanan yang datang atau nggak datang, pokoknya itu makanan tetap ada. Itu kebiasaan loh dulu guru-guru kita. Bagi yang nyantri ya. Kalau yang nggak nyantri mungkin nggak ngalamin. Itu ada yang datang atau enggak, mereka memang niatnya untuk ngasih, untuk pokoknya itu udah halal itu. Datang makan, ya. Nah, itu guru-guru yang orang-orang yang berilmu tuh begitu ya. Ya. Nggak usah dibacakan ayat udahlah. Ya. Makanya nanti kalau bisa apa? Rumah kita tuh begitu ya harusnya, ya kan? Jadi ikhwan kita datang gitu kan, masya Allah, udah ada makanan, enak sekali tuh kita kan, ya kan? Udah halal itu, udah ada minuman. Ya, kayak gini ya, belum datang kan minumannya, ini ada apa enggak? Oh ada, ya kan? Takutnya namanya doang ada, cuma isinya kagak ada, ya kan? Ya, udah disediakan, tinggal minum, tinggal makan. Itu berkah itu, rumah yang begitu tuh berkah. Ya, kalau bisa kita biasakan tuh di rumah kita itu istilahnya ada sajian yang kita peruntukkan bagi siapa saja tamu yang datang. Pahalanya itu apa? Besar sekali. Dan memberikan makan juga termasuk bagian dari pahala yang besar. Bahkan Allah mengancam tuh orang-orang yang enggak memperhatikan ini. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Dia enggak memotivasi untuk memberikan makan kepada orang miskin. Itu siapa? Pendusta agama. Pendusta agama tuh, yang enggak mau mendorong makanan. Maka kayak sekarang nih saudara-saudara kita di Palestina, masya Allah, dibombardir, diisolir, kan gitu ya, susah makanan masuk, minuman masuk, komunikasi juga susah, kecuali kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi kita yang mungkin nggak bisa membantu mereka dalam hal senjata, dalam hal apa, berjihad. Bantu dalam apa? Doa, makanan, harta kita kirimkan. Walhamdulillah, majelis ulama kita sudah bersikap tegas. Itu kita pasti acungi jempol tuh. Ya. Karena memang apa? Zionis ini udah keterlaluan sekali. Beda dengan perang-perang sebelumnya tuh. Ya, dan itu kan dirasakan oleh warga negara Indonesia ya. Cerita dari siapa tuh? Bang Onim ya. Yang alhamdulillah sampai di Suta kemarin beberapa hari yang lalu, itu kan dia cerita, saya udah melihat gelagat ini keluarga harus diselamatkan karena beda dengan tahun-tahun sebelumnya itu. Dan sekarang wajar, harusnya kita dukung fatwa dari majelis ulama, boikot apa? Produk-produk yang afiliasinya tuh ke apa? Ke Zionis. Ya. Enggak usah antum pakai lagi tuh. Ya, pakai produk-produk milik apa? Muslim. Nah, ini produk siapa dulu nih? Ditanyain dulu. Hah? Om Ade, bertanggung jawab Om Ade. Hah? Ini keluaran mana nih? Ada enggak ke sono? Hah? Harusnya wedang ini keluar nih. Hah? Kecap atau bajigur. Hah? Ini bajigur bukan air putih juga, alhamdulillah. Bismillah. Hah? Sekarang kita dukung majelis ulama kita, ya. Oh, ini banyak orang yang udah nggak bisa membantu, doa aja nggak pernah kepada saudara-saudara di Palestina, malah menghujat, kan gitu kan? Ini salah Hamas ini. Harusnya kalau sebelum perang, apa bahasa dia? Keluarin dulu. Ini dokter yang ngomong, kan gitu kan? Ini orang nggak ngerti nih, ya. Lepas dulu kata Syekh Utsman Al-Khamis, salah satu murid Syekh Albani.
lepas dulu itu Hamas, lepas dulu Al-Fatah, lepas dulu. Yang sekarang terjadi kata beliau, hafizahullah taala, perang antara Muslim dengan siapa? Dengan Yahudi. Itu yang terjadi. Geser dulu kata Syekh Utsman. Syekh Utsman atau Al-Khamis itu pernah ke Radio Roja itu ngisi daurah. Dia terakhir berapa bulan yang lalu ngisi daurah di Indonesia itu. Lepas dulu hal-hal seperti itu, ya. Oh, ngambil senjata dari mana? Dari Hizbullah, dari Iran. Masya Allah, ya. Minta senjata sama apa? Sama ya, Arab Saudi atau dari mana itu nggak dapat. Ya dapatnya dari sana, ya dipergunakan saja. Ya. Jadi jangan kita mengecilkan perjuangan mereka. Kalau kita nggak tahu lebih baik apa? Ya lebih baik diam. Kalau kita tahu, ya kasihlah harta kita, doa kita. Jangan-jangan justru yang mempertanyakan tentang perjuangan di sana nggak pernah kunut nazilah, ya nggak pernah mendoakan saudara-saudaranya. Maka memberikan makan tuh luar biasa. Alhamdulillah kemarin Presiden Republik Indonesia kita yang kita cintai itu, masya Allah kemarin melepas sampai itu perbantuan kan ya, lewat pesawat itu kan, masya Allah bantuan berapa miliar itu termasuk apa makanan. Semoga Allah mudahkan saudara-saudara kita di Palestina sana, Allahumma amin. Ya, kita masih alhamdulillah nanti habis kajian kita bisa makan. Ya, sedangkan para sahabat itu, masya Allah mereka orang-orang yang luar biasa. Ya, ingat saudaranya yang lainnya. Ya, apalagi ketika dibacakan apa? Pernah ada satu kisah di mana Nabi SAW pernah dalam kondisi lapar, kemudian Nabi keluar dari rumahnya, ketemu dengan Abu Bakar. Abu Bakar juga ditanya, katanya beliau lapar, radhiyallahu an. Ya, kemudian kata Nabi, yuk kita cari makanan. Siapa tahu ada makanan pada saudara kita Al-Ansor. Mereka keluar, ketemu dengan siapa? Umar ibn Khattab. Ditanya malam-malam, kenapa keluar wahai Umar? Aku lapar ya Rasulullah. 3 orang terbaik di muka bumi itu lapar semuanya. Ya. Tapi ketemu dengan orang Ansor yang masya Allah menyajikan menyuguhkan makanan kepada Nabi dan 2 sahabatnya utama ini. Kemudian mereka makan. Tapi ketika mereka habis makan, Nabi SAW mengatakan, yang kalian makan ini nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Menangis mereka. Umar dan Abu Bakar menangis. Sambil Nabi membacakan, tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian benar-benar kata Allah akan bertanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Menangis mereka. Ya. Kadang-kali kita suka lupa ketika Allah berikan nikmat makanan yang luar biasa, yang enak gitu ya. Kita kadang suka nggak ingat dengan saudara-saudara kita di Palestina yang sedang makan pun susah mungkin, ya. Karena mereka satu hal yang mereka selalu lakukan, keselamatan aja, keselamatan. Itu yang kadang suka membuat mereka nggak makan berhari-hari demi keselamatan jiwanya. Dan memang itu lebih utama. Lebih utama daripada makan dan minum. Oleh karena itu, semoga kita doakan saudara-saudara kita di sana Allah tolong daripada musuh-musuhnya, Allahumma amin. Taib. Jadi kata Nabi, wala ya'kulu ta'amak illa taqiyyan, dan tidaklah makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena ada pahala yang tinggi tuh. Kalau makanan kita dimakan oleh teman-teman yang soleh dibanding dengan yang lain. Dibanding dengan yang lain. Ya. Maka duduk dan memilih teman yang soleh itu merupakan agama. Ya. Nabi dalam hadis yang sering kita dengar ini, ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, matsalul jalisis salih was-su', ya, ka hamilil misk wa nafikhil qir. Perumpamaan duduk bersama orang yang saleh, ya, dan juga orang yang buruk seperti penjual minyak wangi. Kalau duduk kita bersama orang yang soleh, seperti kita duduk bersama penjual minyak wangi. Kalau kita duduk bersama orang yang yang buruk, seperti nafikhul qir, seperti orang yang kerjaannya pandai besi itu. Ya. Ini sampai Nabi SAW memberikan gambaran, teman-teman. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah, seperti kita berteman dengan minyak wangi. Walaupun kita mungkin belum bisa beli minyak wanginya, tapi bergaul dengan dia, wanginya itu sampai ke badan kita juga. Ya, karena berinteraksi tiap hari. Wanginya itu nyampe kepada kita, badan kita jadi wangi. Bahkan dalam keterangan para ulama yang lain, sebutan kita jadi wangi. Coba kalau kita berteman dengan para asatidzah, orang-orang yang berilmu, yang ada sebutannya masya Allah, kan gitu kan?
Kita ketemu dengan orang-orang yang apa? Yang punya ilmu. Orang pasti juga apa? Mengatakan apa? Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi engkau. Duduk bersama para ulama. Coba kalau kita duduk ya bersama orang-orang yang buruk, yang suka berdusta, suka mencuri, suka bergibah, yang ada justru apa? Kejelekan mampir juga kepada kita. Permisalan yang luar biasa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah difahami. Maka pilih teman-teman duduk yang apa? Saleh. Jangan teman-teman duduk yang apa? Yang buruk. Ya, karena pengaruhnya sekali lagi tadi kepada agama kita. Ya, ini poin yang pertama. Disuruh kita memilih teman duduk kita, teman kecintaan kita, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingatkan agama kita, senantiasa mengingatkan akhirat kita. Kalau duduk dengannya selalu ingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau jalan samanya selalu bawaannya ingin baca Quran. Selalu ingin mendapatkan nasihat. Kalau ketemu dengan orang begitu kata Imam Syafi'i, tarik itu, pegang erat-erat dengan tanganmu. Jangan dilepaskan. Kenapa? Cari teman yang begitu itu susah. Cari teman yang begitu apa? Susah, jangan dilepaskan. Kalau nyari musuh kata Imam itu gampang. Tapi kalau nyari teman yang kalau engkau pandang menyejukkan hatimu, mengingatkanmu tentang akhirat, maka pegang erat-erat, jangan pernah dilepaskan. Walaupun maaf dalam muasyarah dengan ikhwan wajar ya kalau ada hal-hal yang yang membuat kita jadi sakit hati itu wajar. Tapi ingat jangan pernah lepaskan teman-teman solehmu. Teman-teman soleh juga bukan orang yang sempurna. Betul? Iya, bukan orang yang sempurna. Kalau kadang suka bercandaan kemudian kita kayak kena di dalam hati, ya maafkan saja. Ya, maafkan. Jangan diambil hati atau kita tergelincir oleh was-was syaitan sehingga kita menjauhi orang yang seperti ini. Jangan. Ya. Karena tidak ada teman soleh yang sempurna, enggak ada. Ya dia pasti memiliki kekurangan, tapi justru kesolehan yang kita ambil. Kekurangannya yang kemudian yang kita buang. Nah ini. Kemudian adab yang kedua, ya, adab bergaul dengan dengan ikhwan kita. Kata beliau al-mahabbatu fillah, mencintainya karena Allah. Mencintai teman duduk kita yang soleh tadi itu karena Allah. Mencintai teman curhatan kita yang seagama dengan kita, satu jalan satu tujuan surga dengan kita, itu harus karena Allah, bukan karena madiyah, bukan karena duniawiyah, bukan. Tapi mahabbatu fillah. Harus kita mencintainya itu karena siapa? Karena Allah. Ya. Jadi bukan karena dia banyak motornya, bukan. Bisa nih dipinjam nanti kalau touring, enggak. Sehingga kita dekat sama dia, enggak. Bukan karena rumahnya dia gede nih, bisa kita nginep nih kalau lagi capek gitu ya. Bukan. Atau madiyah yang lainnya, dunia yang lainnya, bukan. Tapi karena Allah. Ya. Kita pernah sering bahas tentang hadis ini, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dari niatnya, termasuk kita berkawan, niat kita itu lillah, karena Allah. Sebab ada pahala besar orang yang berteman karena Allah. Lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Kata Allah, innallaha yaqulu yaumal qiyamah. Nanti di hari kiamat Allah akan berfirman. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalalil yaum. Mana ini? Bukan berarti Allah enggak tahu ya. Mana orang-orang yang mencintai saudaranya karena kebesaranku, karena aku. Allah panggil tuh. Mana? Yang dulu mencintai saudaranya karena aku. Allah panggil tuh. Nah, ini hadis ini yang saya ingat penjelasan dari para ulama hadis, di antara fenomena yang terjadi di hari kiamat nanti di padang mahsyar, nanti Allah membanggakan satu kaum tersendiri, kaum-kaum yang disebutkan dalam dalil. Kan kita pernah dengar tuh, ya, nanti di padang mahsyar salah satunya orang-orang yang syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu nanti dibangkitkan beserta kata Nabi darah-darah mereka. Bahkan ada yang tertancap di dadanya masih dibiarkan. Itu bukan karena Allah ingin merendahkan, enggak, tapi Allah ingin menunjukkan ini orang yang berjuang dulu membela agamaku. Ya. Dan mereka itu masuk surga tanpa
tanpa hisab. Allah muliakan mereka. Ada yang kedua di padang mahsyar, khusus para akhwat ini. Kata Nabi SAW, idza shallatil mar'atu khamsaha, siapa ya seorang wanita yang menjaga salat yang 5 waktunya, wa shamat syahraha, menjaga saum Ramadannya yang 1 tahunnya, wa hafizat farjaha, dan dia menutup auratnya, menjaga auratnya, kemaluannya, wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti ada suara yang memanggil wanita yang menjaga 4 hal tadi. Qila laha udkhulil jannah min ani abwabin syi'ti. Dipanggil tuh wanita-wanita yang punya 4 ciri tadi, masuk anti semua ke dalam surga dari pintu mana saja anti kehendaki. Dan itu seluruh manusia, kata para ulama, menyaksikan. Ya Allah, ini wanita yang salihah. Ya Allah, ini para syuhada. Nah, termasuk nanti Allah memanggil tuh di padang mahsyar. Siapa yang dulu mencintai aku karena apa? Karena diriku, karena kebesaranku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Udzallihum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli." Aku akan berikan naungan kepada mereka pada hari ini di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Nih, di antara satu kaum, ya, gambaran kaum yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, itu adalah orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Kan dalam hadis yang lainnya disebutkan apa? Sab'atun yudhilluhumullahu yauma dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang nanti Allah akan apa? Allah naungi, ya, dengan naungannya, di tengah-tengah tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya pemimpin yang adil. Kan gitu kan? Pemuda yang hidupnya di atas ketaatan kepada Allah. Kemudian di antaranya apa? 2 orang yang saling bersaudara karena Allah. Itu juga mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah. Dia mencintai karena iman. Sebagaimana al-muhajirin dengan siapa? Ansar. Ya, al-muhajirin itu dengan kaumnya Ansar. Itu mereka Masya Allah. Ada kaitan keluarga gak? Nggak ada. Muhajirin itu siapa muhajirin? Orang-orang yang hijrah dari mana? Mekah. Al-Ansar saudara-saudaranya yang menampung mereka muhajirin. Itu diabadikan oleh Allah sebagai kaum yang terbaik semesta alam. Nggak ada satu kaum yang terbaik kecuali para sahabat Nabi minal muhajirin wal ansar. Allah Ta'ala memuji mereka lewat ayatnya, was-sabiqunal awwalun, dan manusia yang pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajirin dan apa? Ansar. Walladzina taba'uhum bi ihsan. Ada kesempatan nih bagi kita. Dan orang-orang yang mengikuti orang-orang muhajirin dan ansar dengan ikutan yang benar, apa kata Allah? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho, ikhlas dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu muhajirin dan ansar itu, Masya Allah. Kisah itu dalam sejarah banyak itu. Ya, yang terkenal kisahnya siapa? Siapa? Abdurrahman bin Auf. Ya. Yang Rasulullah persaudarakan dengan saudaranya dari Ansar. Saudaranya Ansar ini mengatakan pada Abdurrahman bin Auf, wahai akhi, ya akhi, wahai saudaraku, aku punya kebun kurma banyak, ambil 1 buatmu. Aku punya rumah beberapa, ambil 1 buat apa? Engkau tidur. Bahkan aku punya beberapa istri, kalau engkau mau aku pilihkan mana yang engkau cocok dalam penglihatanmu, aku ceraikan, ambil buatmu. Itu sampai seperti itu, akhi. Tapi Abdurrahman bin Auf apa? Lihat kemuliaan dari orang-orang muhajirin itu nggak kalah dengan orang-orang ansar, saling fastabiqul apa? Fastabiqul khairat. Kata Abdurrahman bin Auf, la, enggak. Tunjukkan, dullani aina suq. Tunjukkan kepadaku di mana apa? Pasar. Ya. Padahal ini seorang Abdurrahman bin Auf, anak muda yang belum nikah loh. Ya, dikasih tanah, dikasih rumah, bahkan dikasih apa tadi? Istri. Antum kalau dikasih rumah, siapa yang nolak? Betul. Dikasih apa? Tanah, kebun, Masya Allah, menghasilkan. Apalagi dikasih apa? Istri. Ya, yang 1 aja udah jangan ditanya, mau lagi pasti. Tapi Abdurrahman bin Auf menunjukkan apa? Tingkat
kualitas dari seorang muhajirin. Tunjukkan aku di pasar mana. Maka dia berusaha lewat tangannya sendiri, berusaha sampai kemudian dia mendapatkan keuntungan yang banyak. Kemudian dia bisa beli tanah, kemudian dia bisa beli rumah, bahkan dia menikah dengan wanita di sana. Allahu akbar walillahi. Ya. Itu mukmin tuh. Seorang muhajirin tuh dia enggak gampang tangan di bawah, enggak. Karena mereka tahu tuh kata Nabi Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maka budaya ini harusnya kita kencangkan nih di Muslim Biker. Ya. Ya, kalau Muslim Biker punya ya istilahnya dalam akad ada kewajiban tiap tiap bulan tiap bulan. Nah, antum mudah-mudahan jadi yang terbaik, ya kan? Berapa tiap bulannya? 100 atau 25 misalkan. Anda bisa 100 kasih. Untuk dakwah juga ini. Kan gitu kan? Ya. Walaupun tiap kita mungkin berbeda-beda, tapi kalau bisa yang Allah kasih karunia nikmat kerjaan yang gajinya luar biasa, kalau bisa antum besarkan. Walaupun enggak harus disebutkan, kan gitu kan? Udah. Infak tiap bulan berapa? 20, Anda 100. Kan 5 kali lipat tuh, ya kan? Anda 100. Anda kalau bisa cari yang terbaik. Ya. Walaupun tidak sama di antara kita memang tidak sama, tapi Ustaznya menghimbau bagi antum yang diberikan rizki lebih oleh Allah, jangan berhitung. Sebagaimana orang-orang Ansor tuh nggak pernah berhitung. Ya, lihat bagaimana Allah gambarkan tentang Muhajirin dan Ansor, persaudaraan mereka itu dalam surah Surah Al-Hasyr. Antum yang punya Qur'annya tolong dibuka tuh. Surah Al-Hasyr surat keberapa? 59. Di ayat surat 59 di ayat yang ke-9. Ya. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Dan adapun orang-orang yang tabawwa'ud dara wal iman min qablihim, yang sudah menetap sebelumnya. Maksudnya ini orang-orang Ansor yang sudah punya rumah di Madinah. Dan kemudian sudah beriman sebelum mereka, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai saudara muhajirinnya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka enggak ada tuh di hati mereka, kata Allah. Allah menjadi saksi. Di hati mereka enggak ada tuh keinginan menyengsarakan saudaranya, enggak ada. Bahkan yang ada, mereka lebih baik sengsara dirinya daripada saudaranya. Ini ayat ini itu turun, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayo, sayang di luar, siapa? Fajar, ajak teman-teman sayang di luar, di luar. Ayo di luar. Fatih, namanya juga anak-anak ya, kan? Kalau antum baru anak usir, ya kan? Nggak dapat kopi, ya kan? Ayo di luar sayang, Fatih. Fakih apa Fatih, lupa? Fatih. Nah, nanti yang akan membebaskan insyaallah, ya kan? Sampai mana tadi? Lupa deh. Ayat ini itu ada seorang yang masya Allah Nabi SAW itu dari kalangan muhajirin, punya sahabat dari kalangan muhajirin, sedang kelaparan. Kemudian kata Nabi, siapa di antara kalian yang mau menjamu saudaranya ini? Kemudian orang Ansor, ya Rasulullah aku. Maka diajak nih orang ini. Ya karena memang lapar, diajak ke rumahnya. Tapi qadarullah di rumahnya, kata istrinya makanannya cuma ada buat anak-anaknya doang. Ya. Kata sahabat Nabi ini, aku ingin memuliakan tamunya Nabi. Tuh, gitu ya. Aku nggak mau mempermalukan Nabi SAW. Ya sudah, biarkan anak-anak nggak makan nggak apa-apa. Ya, nanti kita makan bareng tamu Nabi SAW. Tapi kemudian lampu kamarnya, lampu tempat makannya itu dimatikan. Kalau dulu mungkin belum ada lampu, ada kayak obor gitu kan, dimatikan.
Ya. Makanannya itu cukup sebenarnya hanya untuk satu orang saja. Tapi justru diberikan penuh kepada siapa? Tamunya Nabi SAW. Si Fulan dan istrinya ini cuma belagak makan ketak-ketok apanya tuh, apa? Tempat makanannya tuh. Ya, dalam kondisi yang memang nggak bisa ngelihat, yang penting makan. Sampai seperti itu Allah turunkan ayat ini. Allah memuji itu. Ya, Allah memuji siapa? Al-Ansar. Yang bahkan kata Allah walau kana bihim khasasah. Diri mereka sini sebenarnya butuh. Cuma karena saudaranya butuh mereka apa? Mereka berikan. Tuh orang-orang Ansar tuh dimuliakan oleh Allah begitu. Ya. Bagaimana dengan kita? Nikmat persaudaraan kita di musim baik ini harus kita jaga. Kalau bisa yang Allah berikan karunia lebih bantu saudaranya. Ya, tentu dalam rangka apa? Lillah, bukan dalam rangka yang lainnya karena Allah. Dan enggak usah berhitung. Enggak usah apa? Enggak usah berhitung, teman-teman. Kita berikan karena Allah. Kenapa? Itu wujud dari apa? Mahabbatu fillah. Mencintai karena Allah. Supaya nanti kita mendapatkan panggilan dari siapa tadi? Dari Allah di hari kiamat. Siapa yang dulu mencintai saudaranya karena aku? Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa? Allah berikan naungan yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada gambaran kepada kita. Beberapa tadi sudah disampaikan kisah-kisah di zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kecintaan para sahabat Muhajirin dan Ansar atau sebaliknya orang-orang Ansar yang mencintai mencintai saudaranya Al-Muhajirin sehingga sampai nama mereka diabadikan sampai hari kiamat. Ya, Muhajirin wal Ansar, orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang yang menolongnya. Tapi itu semuanya memang karena Allah, bukan karena madiyah, bukan karena maliyah, bukan karena dunyawiyah, bukan, tapi karena Allah. Perhatikan hadis berikut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kata Nabi, "Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra." Dulu di zaman sebelum kalian ada seseorang yang ziarah kepada saudaranya di kampung kampung yang lain. Jadi kata Nabi ada orang yang dia ke kampung sebelah tujuannya untuk menziarahi. Nah, ini istilah untuk saudara kita itu saling berziarah. Bukan bersilaturahim. Kalau bersilaturahim itu tentunya istilah kepada orang-orang yang satu satu darah, satu nasab. Itu silaturahim. Ya, tapi kalau yang tidak satu nasab, ziarah, dan ziarah itu pun tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Asalkan ziarahnya karena Allah. Kemudian fa'arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Maka Allah mengutus satu malaikat. Ya, Allah mengutus kepada laki-laki ini malaikat. Falamma ata alaihi. Maka ketika malaikat ini sampai dalam wujud manusia ya, sampai kepada orang ini, qala, malaikat ini berkata, aina turid? Hendak kemana engkau? Ya. Bukan berarti Allah tidak tahu. Allah tahu. Cuma Allah ingin menunjukkan lewat hadis ini pentingnya bersaudara karena Allah, pentingnya berziarah karena Allah. Apa kata orang ini? Uridu akhan li fi hadhil qaryah. Saya ingin Saya ingin mengunjungi saudara saya di kampung ini. Kemudian malaikat bertanya lagi, hallaka alaihi min ni'matin turabbiha? Apa ada sesuatu yang membuat engkau berkunjung? Mungkin engkau mau ngambil sesuatu, nagih sesuatu gitu ya. Ketika ditanya begitu, kata dia enggak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Enggak ada. Bukan karena ada sesuatu yang ingin saya minta, enggak. Cuma karena aku mencintai saudaraku di kampung ini karena Allah. Qala, maka malaikat ini mengatakan, fa inni Rasulullah ilaik. Ketahuilah wahai fulan, aku ini utusan Allah kepadamu. Aku diutus oleh Allah. Bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Ya, Allah menyampaikan salam kepadamu, Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena dia.
Jadi orang yang mencintai apa saudaranya karena Allah mendapatkan apa? Kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di samping tadi mendapatkan naungan Allah, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo kita apa? Luruskanlah niat kita. Ya. Ini ada momen, ada sarana ya, lewat Muslim Biker kita apa? Bisa motoran bareng, bahkan kita apa? Bisa apa? Saling apa? Nasihat bareng. Ya, saling mendapatkan ilmu, maka kita jaga benar nih. Tapi apa? Harus lillah. Jangan yang lain. Ya. Maka kan sering guru kita Ustadz Subhan Bawazir hafizahullah taala menerangkan kepada kita, motor mah urusan yang lain. Kan gitu ya? Jangan lihat motornya. Ya. Motor cc apa? Mas Anton? Motor cc boleh beda, tapi apa? Akidah sama lor. Kan gitu kan? Nah, tuh, masih ingat Ustadznya, ya kan? Hati-hati kalau ngirim sesuatu ke ustadznya, ya kan? Motor boleh beda, dan jangan bangga motor yang berapa di sini? Apa 300 cc enggak ya? Apa? Yang 500 cc, 800 cc, ya kan? Jangan bangga, hati-hati, ya kan? Karena yang Allah nilai bukan apa? cc-nya, kebersamaannya. Ya. Ya, motor alhamdulillah nikmati, yang dapat 800 cc jaga itu motor. Yang dapat 500 cc jaga itu, pelihara. Apalagi yang 1000 cc no, ya kan? Rizky berapa cc, Riz? Ya? 200 ya kan? Ya. Antum jaga, kita jaga semua, ya kan? Makanya alhamdulillah ustadznya juga enggak niat untuk menjual si merah, enggak, ya kan? Apa namanya? Kayaknya jangan, sayang, ya kan? Ada yang nawar kemarin, siapa enggak hadir orangnya, ya kan? Nggak usahlah, kita syukuri yang ada saja. Ya, kita syukuri yang ada. Ya, kalau memang apa masih kesempatan kita pegang itu pegang. Ya, sebagai bagian dari karunia Allah SWT yang wajib apa kita syukuri. Makanya kayak seperti ini yang mahal bukan soal minumnya, makanya bukan. Yang penting bukan di situnya. Yang penting itu apa? Ukhuwah di antara kita. Ya, semoga kesenyuman kita dengan saudara kita ini, Masya Allah, membawa sebab bagi kita apa? Dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa ketemu lagi, bukan sekedar di dunia ini. Ya. Jangan tanyakan ke Ustadz kemudian di sana kita bisa motoran gak Ustadz? Jangan. Yang penting kita masuk dulu, kan gitu kan? Ya. Kita masuk dulu ke dalam surganya Allah. Yang jelas apa? Surga itu semuanya apa aja ada. Semuanya apa? Apa ada aja. Yang penting apa? Masuk dulu. Ya. Jangan udah ngomong banyak, ntar kita bisa touring kemana aja di sana. Tapi apa? Tempatnya bukan di surga, ya repot kita. Ya harusnya kita masuk surga dulu. Ya, dan ini yang kita mesti apa? Jaga nih, kayak taklim seperti ini. Taib yang ketiga, di antara adab di dalam kita muasyarah al-ikhwan, ya. Berkasih sayang kepada mereka. Lembut kepada mereka, tegur sapa kepada mereka. Nah ini yang ketiga, ya. Karena bertegur sapa, kemudian kalau ketemu memberikan salam, itu kelihatannya kan sepele. Tapi ingat Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi, la tahqiranna minal ma'ruf syai'an. Jangan kalian pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Ya. Walau antulqiya akhaka biwajhi talaq. Walaupun hanya membuka istilahnya mempersembahkan wajah senyum yang cerah kepada saudaramu. Itu kebaikan, teman-teman. Kalau ketemu salam. Kalau ketemu kasih senyum yang bagus. Di samping salam berjabat tangan, itu ternyata bagian dari adab kita kepada ikhwan kita. Jangan kalau ketemu ngasih salam aja kagak. Ya, mukanya asem. Gitu kan. Ana sebel Ustaz, ya kan? Habis dia utang belum bayar. Ya utang beda lagi. Kan gitu. Ya, utang beda lagi. Tapi antum ngasih senyum dapat pahala antum. Adapun dia utang belum bayar, memang itu urusan dia. Ya, kenapa antum pelit memberikan senyum? Jangan. Ketemu dengan saudaranya kasih salam. Ingat, kita bersalaman itu kata Nabi SAW digugurkan dosa-dosanya.
sampai itu salam apa? Tangannya apa? Dilepas. Rugi apa enggak? Enggak rugi. Malah beruntung kita. Udah memberikan salam, mengamalkan firman Allah, ya. Apabila kita bertemu, ya, maka memberikan apa? Salam. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Berikan salam. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, kalau kalian diberikan salam, maka jawablah dengan yang serupa atau yang lebih. Itu merupakan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berjabat tangan, atau kalau di musim baikan kan ada kebiasaan apa? Kita istilahnya menempelkan, ya kan, pipi dengan pipi yang lainnya. Masya Allah, ini hal-hal yang baik, ikhwan. Jangan sampai antum apa? Hilangkan itu. Ya, antum hidupkan sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi itu apa? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Kullu ma'ruf shadaqah. Setiap yang baik itu menjadi sedekah. Ya. Dan di antara wa inna minal ma'ruf, di antara kebaikan itu adalah antul qiya akhaka biwajhi talaq. Engkau menyampaikan wajahmu yang ceria, ya, yang senyuman kepada saudaramu, itu bagian dari sedekah. Kita kadang-kadang nggak bisa sedekah dengan harta, dengan dinar, dengan rupiah, nggak bisa kan? Tapi kasih sedekah dengan senyuman kita kepada saudara kita, kasih salam kita dengan saudara kita, karena dia juga punya hak itu, ya. Dia punya punya hak dari kita. Maka perhatikan baik-baik saudara kita berikan salam, saling mendoakan. Ya, kemudian kita berikan senyuman. Maka itu menjadi sedekah buat kita. Kita jabat tangannya, digugurkan dosa-dosa kita. Ya. Subhanallah. Ini hal-hal yang yang harusnya jangan sampai kita jangan sampai kita lupakan. Apalagi yang muda menghormati yang tua. Ya, yang tua sayang kepada yang muda. Nah, ini juga wajib dijaga nih di komunitas wadah muslim biker kita. Artinya ya, yang muda juga menghormati yang tua. Beda bagaimanapun di sini kan ada orang-orang yang sudah dituakan. Ya, antum juga harus hormat sama yang tua. Yang tua pun menghargai dan sayang kepada yang muda, membimbing, ya, supaya saling terjalin tadi ukhuwah yang kuat karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. 3 dulu, nanti insyaallah poin 4, 5, 6 dan seterusnya insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, karena kita buka forum tanya jawab dan waktu kita memang agak sempit karena zuhur mungkin juga masih jam 11 lewat berapa? 50-an ya? 40-an malah. Baik, kita buka forum tanya jawab. Cik. Mungkin tunjuk tangan dulu bagi antum yang ada yang ingin ditanyakan. Belakang, 1. Ini Mas Imam. Yang lain tunjuk, ada yang tanya dulu? Cik. Baik, fadhil. Yang akhwat bisa dituliskan boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil. Saya itu di rumah bahkan di satu RT punya teman yaitu seorang muslim. Di situ pun saya juga bertoleransi. Dan pertanyaan saya, bagaimana sahabat saya nanti ketika di akhirat? Muslim. Kemudian yang kedua, menggarisbawahi tentang zakat tadi. Pertanyaan kedua, dari penghasilan kita, apakah zakat profesi itu 2,5% cukup untuk zakat selama bulan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dijelaskan, ya. Kalau kita bermuamalah dengan semua manusia boleh. Karena pada hakikatnya manusia itu berasal dari satu diri, Adam. Yang dari Adam kemudian diciptakan Hawa. Dari duanya kemudian Allah perkembangbiakan manusia yang banyak. Kita semua sama. Kata Nabi, kullukum min Adam. Kalian semua ini manusia berasal dari Adam. Berasal dari apa? Adam. Wa Adam min turab. Sedangkan Adam dari tanah. Jadi semua kita itu dari Adam. Bukan dari teorinya Darwin. Ya. Dan juga bukan dari nurnya Muhammad. Ini ada hadis-hadis dari tasawuf yang Yang bukan hadis nih. Sebelum alam diciptakan pertama dulu nur.
Nurnya siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis nggak ada nih. Ya, semua kita berasal dari Adam, termasuk Rasul kita berasal dari Adam. Ya, karena dulu waktu saya masih kecil, sekitar SMP lah atau SD saya lupa, ya, itu masih tuh dapat tuh. Saya lupa hadisnya, maksudnya bukan hadis ini. Dulu hafal. Kalau bukan karena nur cahayamu, kalau bukan karena nur cahayamu, maka alam semesta nggak diciptakan. Dulu nyampe tuh ke pelajaran kita. Begitu agungnya Rasul kita SAW. Iya betul. Rasul kita agung ya, tapi berlebih-lebihan sampai kemudian apa? Membuat sebuah hadis yang bukan dari Nabi. Ini jelas juga sebuah apa? Kedustaan. Ya, semua kita dari Adam. Maka kita apa? Kita hormati manusia itu. Kita bergaul boleh tidak? Boleh. Bergaul itu boleh. Ya. Kalau nggak boleh, nggak datang tuh ke hadis-hadis kepada kita. Ya. Nabi SAW menyuruh kita baik kepada tetangga. Kan disuruh oleh Nabi kan? Tetangganya siapa? Siapa saja. Ya. Lebih-lebih kalau tetangganya Muslim, masya Allah, nilai pahalanya berkali lipat. Bergaul dengan siapa saja boleh, tetapi untuk dijadikan teman dekat, teman curhat, bicara tentang agama, nah, ini jelas harus apa tadi? Sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-mar'u 'ala dini khalilih. Kata Nabi SAW, seseorang itu dilihat dari apa? Agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Maka perhatikan kepada siapa dia mengambil sebagai teman dekatnya, siapa tuh yang dia ambil. Kalau kita jadikan teman kita, teman dekat kita yang kita curhat, nanya agama, tempat kita melampiaskan segalanya, itu teman-teman yang justru apa? Yang soleh, jangan yang selainnya. Ya, karena bahaya. Saya punya murid sekarang tinggal di Australia. Ya, waktu awal-awal dulu di 3 tahun yang lalu itu, nanyanya sering kepada yang punya rumah, maksudnya yang punya kos. Dan kalau pelajar itu kalau di Amerika atau di luar kan itu tempat kosnya kan gitu ya. Tempat kosnya orang Nasrani. Ya. Nanya tentang masalah hukum-hukum apa fikih kepada mereka, ya enggak nyambung. Ya enggak nyambung, ya. Kita nasihatin, ya. Kalau kita nanya tentang agama kepada orang yang berilmu, yang seakidah dengan kita. Sebab apa? Kalau nanya kepada mereka, di samping sesat menyesatkan. Nah ini bahaya itu. Banyak teman-teman kita nih sekarang, yang hari ini banyak kalau berteman nggak memperhatikan tuh kepada siapa dia, lihat agamanya. Sehingga ketika dia curhat, masya Allah, curhatnya sama orang yang tidak seagama. Orang tua kacau di rumah deh. Dia mukul ini, wah, dia bilangnya apa temennya? Tuh emang orang tua bejat yang kayak begitu. Kan gitu kan? Ada yang sebaliknya apa? Nanya kepada temannya yang bukan seagama. Berat ya kalau puasa. Wah, mendingan kayak saya. Ya kan saya nggak pernah puasa. Ente lagi siapa yang suruh puasa? Lagi panas-panas begini gitu kan? Akhirnya apa? Iya ya. Ngapain puasa ya? Apalagi kata dia apa? Sunnah ini kan? Iya sunnah inilah. Repot tuh. Orang apa salah berteman akhirnya apa? Salah di dalam masalah apa? Masalah agama. Dan ingat, menyesatkan itu. Jalannya jadi apa? Bengkok nanti. Jangan. Kalau bergaul, yang umum sifatnya boleh, silakan. Bertetangga, berteman, gitu ya. Boleh, silakan. Tapi kalau untuk masalah teman dekat, teman yang dimana kita jatuhkan apa? Curhatan-curhatan kita, nanya agama kita, permasalahan hidup kita, maka jadikan apa? Berteman dengan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh. Insya Allah apa? Solusi kita tepat. Coba kalau kita tanya sama orang yang berilmu, masya Allah berat ya Ustaz ya. Kalau puasa sunnah itu berat ya. Kita lagi puasa, yang lain pada apa? Nggak puasa. Pasti dia akan kasih kabar apa? Masya Allah, antum tuh orang pilihan Allah. Yang lain nggak puasa, tapi antum puasa. Itu pahala besar. Itu kan beda dengan yang pertama tadi. Gitu ya? Iya. Kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah jauhkan apa? Ribuan tahun wajahnya dari jeratan api neraka. Antum udah berapa hari? Nabi Daud dan seterusnya yang dapat justru apa? Arahan, bukan sebaliknya. Berteman dengan orang berilmu begitu. Yang dapat justru apa tadi? Kebaikan.
kebaikan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Oh iya, setahu ana zakat profesi itu pendapat yang benar nggak ada. Ya, pendapat yang benar itu zakat profesi nggak ada. Kalau antum mau mengeluarkan sifatnya apa? Infak. Ya, jadi zakat profesi dari hasil pekerjaan itu nggak ada. Ya, kalau mau antum berinfak silakan, boleh saja. Yang ada zakat mal. Ya, zakat mal dari hasil apa? Bisnis antum, keuntungan antum, maka apa? Udah memenuhi nisabnya, sudah memenuhi apanya lagi? Haulnya, udah 1 tahun, kemudian nisabnya apa? 80 berapa? 85 gram, udah memenuhi, udah semua dibayarkan yang lain, terpenuhi itu, maka dibayarkan 2,5%. Dari apa keuntungan antum itu dibayarkan untuk apa? Menyelamatkan harta antum, supaya dia tidak jadi setrikaan di hari kiamat. Ya. Tapi kalau profesi, walaupun terjadi perselisihan para ulama, tapi sepengetahuan ustadznya zakat profesi itu apa? Menurut pendapat yang benar tidak ada. Ya. Kalau zakat pertanian ada, zakat emas ada. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Zakat mal dari harta antum itu apa? Ada, betul. Tapi zakat profesi ini tidak ada. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang lain? Betul? Ada yang tanyakan? Tunjuk tangan. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di lingkungan nanti Ustaz ada yang dekat masjid itu memang belum sudah saja. Kebetulan ada tetangga teman yang ya sama lah kita semacam begitu saja dan kenal suka dari. Akan tetapi Ustaz kadang kalau misalkan ketika masjid gitu ya ketemu dan lainnya kita bertemu setempat banyak yang anak sedikit kurang serg itu ujung-ujungnya malah membicarakan kekurangan yang ada di masjid. Kayak imamnya gimana lah, terus apa namanya tuh hal-hal bid'ah dan lainnya yang dikerjakan memang itu betul. Cuman apakah salah sikap saya ketika ketemu orang tersebut saya agak sedikit menghindar karena ujung-ujungnya ketika ketemu tuh malah jadi ngomongin orang gitu Ustaz. Padahal Anda tahu bahwa orang tersebut tuh malah mungkin secara keilmuan lebih tinggi daripada anak gitu. Jadinya sih. Nah ini mohon apa namanya pencerahannya seperti apa sikap Anda terhadap tetangga Anda ini. Taib. Taib, barakallahu fiik. Memang orang macam-macam ya. Ya. Orang itu apa? Macam-macam. Ya, ada orang yang Masya Allah dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Ada orang yang apa? Punya ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Ada orang yang tidak punya ilmu tapi secara tidak langsung dia mengamalkan ya apa yang dia apa? Dia dengar. Ada yang sama sekali apa? Tidak punya ilmu dan dia tidak apa? Mengamalkan sesuatu. Ya. Macam-macam tipe orang itu. Ya. Kalau kita bertemu dengan orang yang punya ilmu, ya, maka tipe orang yang punya ilmu pun itu apa? Fikihnya bermacam-macam. Dalam artian pemahaman dia bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Gitu ya. Nah tentu kita ingin apa? Bersahabat dengan orang yang fikihnya itu apa? Masya Allah dalam. Karena di antara ciri kebaikan kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan ada padanya, yang kita ambil tuh adalah orang yang apa? Yang diberikan kefakihan, pemahaman yang benar dalam hal agama. Kalau kita dapat tuh teman-teman yang begitu, pegang tuh erat-erat. Ya. Kadang-kala ada orang yang mungkin baca kitabnya banyak, ya, punya ilmunya banyak, tapi penerapannya ini apa? Yang tidak sefaqih yang pertama. Ya. Kadang suka melabrak, gitu ya. Kadang suka apa? Menggibah. Mungkin maksudnya itu adalah mungkin menegur atau apa? Menasihati. Tapi kan cara menasihati itu macam-macam, ikhwan. Iya kan? Kan kita berbicara Nabi saja, Nabi kita SAW
itu orang yang paling tahu kepada siapa beliau bicara. Ya. Apa Nabi menyamakan semuanya? Enggak. Beda-beda. Ada orang yang Masya Allah, cukup Nabi katakan apa? Engkau menegakkan sholat yang 5 waktu, berpuasa Ramadan, kemudian engkau halalkan yang dihalalkan oleh Allah, engkau haramkan yang diharamkan oleh Allah. Kalau engkau istiqomah 4 ini, engkau masuk surga. Berarti yang lain enggak dong Ustaz, gitu ya? Enggak, karena Nabi tahu orang ini 4 saja itu udah luar biasa. Ada yang ketika ada seorang sahabat yang bertanya, "Ausini ya Rasulullah, tolong wasiatkan, nasihatkan kepadaku." Nabi katakan apa? La taghdab. Jangan apa? Jangan marah. Kemudian dia minta lagi, "Ya Rasulullah, nasihatkan yang lain." La taghdab. Sampai berapa kali? 3 kali. Kenapa? Karena Nabi tahu yang bertanya ini orangnya apa? Temperamen. Ya, panasan, tahu panasan? Hah? Ya. Orangnya apa? Temperamen. Nabi katakan la taghdab. Udah cukup. Udah itu aja dulu. Itu amalkan dulu. Kenapa? Nabi tahu kepada siapa bergaul. Ya. Kalau kita dapati ada teman kita yang kerjaannya ngomongin orang, nasihatin dia. Yang pertama ya, nasihatin. Ya. Kalaupun misalkan maaf, dia mau ngomongin orang, langsung sampaikan nasihat kepada yang dimaksud gitu. Antum mau bicara tentang masjid nih, udah lebih baik jangan dijadikan semacam apa? Bahan pembicaraan kita. Kita ngomongin orang, udah masukin aja langsung kepada pengurusnya, ketemu langsung. Nah, itu lebih bagus. Nggak kena misalkan gitu kan? Dia maunya sukanya bawa, pokoknya kalau ketemu dia pasti ada yang diobrolin, pasti ada yang dia diceritakan gitu kan? Ya kalau nasihat udah jalan, ya sudah, antum apa? Ya istilahnya membatasi lah dengan orang-orang yang suka begitu. Kalau nasihat sudah sudah masuk, tapi kasih nasihat dulu, Antum mana tahu, Masya Allah lebih berilmu daripada anak. Apa Nabi nggak mengajarkan cara memberikan nasihat yang benar, kan gitu kan? Nggak seperti orang-orang yang kemudian meluapkan emosinya saja. Ini pengurus kacau nih emang, masa begini-begini, ngomongnya dia di tempat yang sebenarnya, itu berarti zolim. Ingat, zolim itu menempatkan sesuatu bukan pada harusnya kan dia sampaikan kepada yang bersangkutan. Antum kasih nasihat tuh. Kecuali kalau antum bicarakan tentang anak, boleh, gitu kan? Boleh, Anda siap menerima nasihat, boleh. Tapi kalau ini berbicara tentang orang, antum sampaikan aja langsung tuh, lebih enak. Sehingga saudara-saudara antum yang lain enggak mendengar, kan lebih enak gitu. Udah jalan, kemudian masih saja seperti itu, ya sudah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Yang seperti itu ya istilahnya walaupun nasihat tetap harus jalan, tapi frekuensinya tidak sepadat yang dulu-dulu. Ya, kita cari orang-orang yang justru datangnya kita itu mendapatkan ilmu, ngelihatnya kita tentang dia, mengingatkan kita tentang ibadah kepada Allah dan hal-hal yang baik yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Baik. Masih ada waktu? Kalau masih ada? Sudah zuhur ya? Baik, cukup dulu karena waktu kita juga terbatas ya. Ustaznya sampaikan poin 3 dulu, insyaallah poin 4 dan yang seterusnya kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.